Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbis arahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawlah. Amma ba'd. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semua, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pahala, penuh dengan ganjaran. Yang bulan tidak semua orang bisa hadir di bulan Ramadan ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita, untuk menambah pundi-pundi amal untuk kita, untuk menambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, ada dua pandangan yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita bagaimana. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minanas kita bagaimana. Kita tidak bisa hanya memprioritaskan atau memfokuskan ibadah kita pada Allah tanpa memperhatikan hubungan kita terhadap sesama manusia. Jadi waktu kita rajin beribadah, sholat kita bagus, semua kita laksanakan, puasa kita bagus, amalan sunnah kita bagus, waktu kita habis kita gunakan untuk itikaf kepada Allah. Tapi kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mempedulikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana keadaannya, butuh pertolongan tidak? Bagaimana keadaan saudara kita, bisa makan tidak? Kita tidak memperhatikan. Nah, itu sangat dilarang dalam agama kita. Antara hablu minallah dan hablu minannas itu perlu keseimbangan. Kita beribadah kepada Allah dengan totalitas, tetapi dengan tidak menyampingkan hubungan kita terhadap manusia. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dalam firman Allah ini, Allah menegaskan tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan bagaimana kita berhubungan kepada manusia. Dalam hubungan dengan Allah, Allah menegaskan, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hubungannya dengan hablu minallah kita, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua adalah perintah tentang hubungan kita kepada manusia yang didetailkan oleh Allah. Yang pertama, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adalah kita berbuat baik kepada karib kerabat kita. Jadi orang-orang terdekat kita dahulu yang kita lihat. Terus yang selanjutnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil,
dan hamba sahaya yang kamu miliki. Ini adalah perintah Allah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, hubungan kita sesama manusia, sikap kita terhadap orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita. Itu adalah yang lebih utama menjadi perhatian kita. Terus yang kedua adalah kita diperintahkan agar kita berbuat baik kepada karib kerabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Yang selanjutnya adalah anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kamu miliki. Allah menutup ayatnya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Jadi pentingnya kita selain menjaga hubungan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita pada Allah, kita harus bermanfaat terhadap sesama. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Jadi selain ketakwaan yang membedakan kita, jadi yang paling baik adalah yang pertama adalah yang paling takwa. Dalam hadis ini selain takwa adalah yang paling bermanfaat di antara sesama manusia. Bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia itu adalah menentukan kualitas diri kita. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 ini ada dua penjelasan tentang bagaimana kita bersikap dengan Allah dan bagaimana kita bersikap terhadap sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah, Allah menegaskan agar kita dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah sebuah perintah dari Allah yang menjadi penegasan agar kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan dilarang kita mempersekutukannya, menyamakannya, atau beribadah kepada selain Allah. Ini yang dikatakan hablum minallah. Yang kedua adalah tentang perintah hablum minanas. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berhubungan terhadap sesama manusia. Dalam ayat ini sangat didetailkan. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menjadi penekanan kepada Allah. Selain yang pertama tadi adalah kita diperintah menyembah Allah tanpa mempersekutukannya, yang selanjutnya, perintah yang selanjutnya adalah kita diperintah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya, perintah selanjutnya selain kita berbuat baik kepada orang tua adalah kita berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kita miliki. Ini adalah penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang siapa yang harus kita prioritaskan dalam kita berbuat baik.
Jadi orang-orang terdekat kita, orang yang sering berhubungan dengan kita, yang sering berkomunikasi dengan kita, itu lebih kita prioritaskan dalam kita berbuat baik, dengan tidak meninggalkan berbuat baik kepada setiap manusia. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau dalam penjelasan lain bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bertakwa, disambung dengan hadis ini, selain kita bertakwa adalah kita yang paling bermanfaat terhadap manusia yang lain. Kita tidak bisa hanya beribadah pada Allah tanpa berhubungan tanpa manusia, hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, di hadis lain dijelaskan, di ayat lain dijelaskan, dalam surat Al-Isra dijelaskan bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Jadi kalau kita berbuat baik terhadap orang lain, itu pada hakikatnya adalah kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Jadi kalau kita berbuat baik, membantu orang lain, itu pada hakikatnya adalah akan kembali kepada diri kita lagi. Kita berbuat baik kepada orang lain, pada hakikatnya kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita memberi pada orang lain, pada hakikatnya kita memberi kepada diri kita sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya barang siapa membebaskan seorang mukmin dari sesuatu kesulitan di dunia, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah kelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Begitulah indahnya dikala kita menolong orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Pada hakikatnya semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita, melapangkan harta kita, sehingga kita bisa berbagi terhadap sesama, bisa bermanfaat bagi sesama, sehingga tidak hanya ibadah kita yang mempeng, tapi diri ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.